komputer. Oke, baik, silakan untuk Mas Dimas Rasul Pratama. Di sini ada Pak Hartono sebagai pembimbing. Silakan, Mas. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Roni Zaina selaku Ketua Prodi Teknik Industri dan juga Bapak Suhartono selaku dosen pembimbing kerja praktek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Rasul Pratama dengan NIM 191421907. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Bahaya dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Stasiun Penggilingan PG Madukismo. Jadi lanjut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan secara singkat untuk sejarah berdirinya perusahaan. PT Madu Baru adalah satu-satunya pabrik gula dan alkohol spiritus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini. Kurang lebih ada 17 pabrik gula di DIY yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi pada tahun 1942 seluruh pabrik dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Walau pada saat itu hanya tinggal 12 pabrik saja. Rencana pendirian pabrik gula ini diawali dengan terbentuknya P3G, Panitia Pendirian Pabrik Gula, yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dibentuk BPB, Badan Pelaksanaan Perusahaan Perkebunan. Untuk visi dan misi perusahaan, PT Madu Baru mempunyai visi yaitu menjadikan perusahaan argo industri yang unggul. Dengan misi perusahaan yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat, yang memanfaatkan teknologi maju yang ramah, menghasilkan gula dan etanol yang berkualitas, mengembangkan produk baru yang menjunjung bisnis inti, merupakan mandiri yang dikelola secara mandiri. Untuk dana dan lokasi pabrik gula terletak pada Desa Padokan, Kelurahan Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dasar pemilihan lokasi ini yaitu letak pabrik dengan pusat kota dan sarana transportasi sehingga dapat memudahkan dalam penyaluran hasil produksi. Daerah sekitar pabrik merupakan kawasan persawahan. Tenaga kerja mudah dicari dan didapat, dan sebagian perusahaan padat karya PT Madu Baru banyak menampung tenaga kerja dari daerah sekitar saja. Untuk denah pabrik bisa dilihat di gambar berikut. Untuk struktur organisasi, di dalam struktur organisasi terdapat yang pertama Dewan Komisaris, lalu Direktur, dan SPI, dilanjut dengan Kepala Bagian Akta Keuangan, Kabak Pemasaran, Instalasi, Administrasi dan Umum, Spiritus, Fabrikasi, dan Tanaman. Untuk latar belakang, suatu perusahaan yang aman adalah perusahaan yang teratur dan terpelihara dengan baik dari segala aspek dan menjadi tempat naungan buruh yang baik. Program keselamatan kerja yang baik adalah program yang terpadu dengan pekerjaan sehari-hari. Pelajaran ini dimaksudkan untuk memberi bimbingan dan pencegahan terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. PT Madu Baru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi gula dan spiritus. Perusahaan ini terletak di yang didirikan pada yang menjadi perusahaan penghasil penyuplai gula terbesar di Yogyakarta maupun daerah Jawa Tengah. Dalam proses produksi, terbagi menjadi beberapa stasiun produksi. Dari beberapa stasiun produksi terdapat tenaga kerja, mesin, dan fasilitas yang mendukung proses produksi. Program keselamatan kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasikan bahaya dan memberikan rasa aman, nyaman terhadap tenaga kerja.
dengan dukungan dari berbagai pihak dan menaati peraturan keamanan yang ada. Maka program keselamatan kerja ini akan berjalan sesuai. Sebentar Pak. Untuk bagian rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada stasiun penggilingan PG Madukismo. Selanjutnya, bagaimana kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di stasiun penggilingan PG Madukismo. Tujuan kerja praktek. Untuk di sini tujuan umumnya yaitu mengenal situasi dan proses kerja kepada mahasiswa, mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam perkuliahan, melatih kreativitas yang dimiliki mahasiswa dalam dunia kerja. Tujuan khususnya untuk mengetahui potensi bahaya pada stasiun penggilingan PG Madukismo, mengaplikasikan teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan, untuk mengetahui upaya pencegahan bahaya pada stasiun penggilingan Madukismo, untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja pada PG Madukismo. Bagi manfaat kerja praktek. Di sini tertera untuk manfaat kerja praktek bagi perguruan tinggi yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang membutuhkan, khususnya pada dunia perindustrian dan sebagai salah satu langkah untuk menjalin hubungan antara akademis dan lingkungan kerja. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi yang berguna bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, dapat berguna sebagai pengetahuan baru dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada stasiun penggilingan PG Madukismo. Untuk bab 2, proses produksi, penanganan bahan baku. Setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan produksi akan memerlukan penanganan bahan baku. Dengan tersedianya dan terjaminnya bahan baku, maka diharapkan proses kegiatan produksi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala di bagian bahan baku. Selain itu, bisa dapat melakukan proses produksi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan konsumen. Dalam proses produksi, bahan baku yang diterima dari pemasok akan dipindahkan dari tempat penyimpanan bahan baku ke tempat produksi yang diolah menjadi barang jadi. Yang kemudian, barang jadi hasil produksi tersebut akan dipindahkan lagi ke gudang penyimpanan barang jadi. Proses material handling atau penanganan bahan baku ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Sebagai suatu proses material handling atau penanganan bahan menggabungkan berbagai peralatan manual, semi otomatis ataupun otomatis dengan sistem-sistem yang dapat mendukung kelancaran fungsi rantai pasokan atau supply chain dan logistik. Untuk jenis bahan baku tersendiri, yaitu bahan baku utama, tebu merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan gula. Dari tebu tersebut diperoleh nira yang akan diproses untuk menghasilkan gula. Tebu yang digunakan dalam proses produksi gula ini harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya bersih, segar, dan manis. Bahan baku berupa tebu ini diperoleh dari beberapa tempat yang diambil dari lahan tebu rakyat. Untuk bahan baku penolong, yang pertama ada susu kapur, dibuat dari kapur pohor yang kemudian disiram dengan air dingin, sehingga menghasilkan susu kapur. Yang kedua itu gas sulfit. Gas sulfit berasal dari pembongkaran belerang di dalam tabung belerang, di mana awalnya memasukkan belerang yang sengaja dinyalakan kemudian secara terus-menerus dialirkan ke udara kering. Tujuan pemberian gas sulfit ini adalah untuk menetralkan kelebihan susu kapur pada nira sehingga pH mencapai 7,2 dan 7,4 dan untuk memucatkan warna larutan nira yang kental. Untuk bagian proses produksi mungkin akan saya baca dengan singkat untuk mempersingkat waktu. Proses produksi untuk pembuatan gula PG Madukismo Yogyakarta menggunakan sistem proses kontinu, yaitu proses pengolahan tebu menjadi gula terdiri dari beberapa tahap, yaitu stasiun persiapan, stasiun penggilingan, stasiun pemurnian, stasiun evaporasi, stasiun kristalasi, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Penanganan bahan baku. Sudah lanjut aja Pak. Untuk fasilitas dan mesin, di sini tertera yang pertama yaitu lori digunakan sebagai alat angkut tebu, stasiun penimbangan yang digunakan untuk menimbang tebu,
Mesin giling digunakan untuk proses awal penggilingan untuk memerah nira dari tebu. Mesin boiler atau kettle digunakan sebagai alat pembangkit listrik yang mengubah uap menjadi tenaga listrik. Mesin clarifer digunakan untuk memurnikan nira. Mesin evaporator digunakan untuk proses penguapan nira. Mesin sentrifugasi digunakan untuk proses kristalasi. Mesin masakan digunakan untuk proses masakan pada nira. Mesin recovery digunakan untuk proses pengolahan cairan sisa. Di sini ada yang pertama urutan proses produksi yaitu stasiun persiapan. Seperti yang dijelaskan pada teman-teman sebelumnya. Yang kedua itu ada stasiun penggilingan. Selanjutnya ada stasiun pemurnian. Stasiun penguapan. Dan stasiun masakan, putaran, dan kristalasi. Stasiun penyelesaian dan pengemasan. Di sini terdapat layout pabrik seperti pada gambar berikut. Di sini juga terdapat peta proses operasi. Bisa dilihat dalam gambar berikut. Masuk ke bab 3, yaitu analisis bahaya dan upaya pencegahan kecelakaan kerja pada stasiun penggilingan PG Madukismo. Di sini bisa dijelaskan sedikit mengenai situasi dan kondisi di stasiun penggilingan. Di dalam stasiun penggilingan ini terdapat mesin penggilingan yang ada di dalam rangkaian stasiun kerja, di mana stasiun kerja ini terangkai menggunakan rangkaian besi yang disusun bertingkat ke atas dan memanjang. Stasiun kerja ini dilengkapi dengan anak tangga yang memudahkan operator untuk melakukan tugasnya, serta memudahkan operator untuk berpindah tempat dari mesin satu ke mesin lainnya. Di dalam stasiun penggilingan ini terdapat 5 mesin giling yang ditempatkan secara berjajar dan berurutan. Kelima mesin tersebut berukuran sangat besar dan sangat memiliki resiko yang kecelakaan kerja yang tinggi. Maka dari itu perlu diperhatikan dan perawatan khusus dalam stasiun penggilingan ini, dan sebagai operator perlu sangat hati-hati dalam menjalani pekerjaan tersebut. Di sini terlihat ada data kecelakaan kerja dari tahun 2018 sampai 2021 dengan total kecelakaan kerja yaitu 323 untuk sumber data itu dari dokumen PG Madukismo. Selanjutnya ada analisis bahaya. Analisis bahaya adalah proses pengumpulan dan penilaian informasi mengenai bahaya dan keadaan sampai dapat terjadinya bahaya, atau bisa disebut hazard analysis. Analisis keselamatan kerja merupakan elemen penting dari sebuah sistem manajemen risiko. Kegiatan ini melibatkan proses menganalisis setiap tugas dasar pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian menentukan cara paling aman untuk melakukan pekerjaan di perusahaan PG Madukismo, terutama di stasiun penggilingan memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami indikasi bahaya apa saja yang ada di dalam stasiun penggilingan tersebut. Di sini terdapat potensi bahaya. Potensi bahaya merupakan segala sesuatu yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja, terutama di stasiun penggilingan PG Madukismo yang menggunakan mesin giling yang sangat besar. Potensi bahaya terdapat 3 potensi bahaya yang ada dalam stasiun penggilingan PG Madukismo, yaitu yang pertama kecelakaan operator, yang kedua kebakaran, yang ketiga penyakit kulit. Faktor bahaya. Di sini terdapat 1 faktor bahaya yaitu faktor fisik. Di dalam faktor fisik terdapat ada kebisingan, penerangan atau pencahayaan. Yang terakhir adalah kekuatan besi rangkaian stasiun. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang mutlak harus dikerjakan dalam setiap perusahaan sebagai pencegahan dan pengendalian kerugian alat kecelakaan, kerusakan harta benda perusahaan, serta kerusakan lingkungan. Penerapan K3 di PG Madukismo sebagai usaha penjabaran Undang-Undang Nomor 1 1970 dan peraturan K3 lainnya dalam rangka perlindungan terhadap seluruh aset. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 3 tujuan pelaksanaannya.
yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di antaranya, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dalam penjabaran tujuan penerapan K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka terdapat harmoni mengenai penerapan K3 di tempat kerja antara pengusaha dan tenaga kerja dan pemerintah. Sehingga di asa yang akan datang, baik dalam waktu dekat atau nanti, penerapan K3 ini dapat dilakukan secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut, Direksi PG Madukismo berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja orang lain, dalam kurung kontraktor, pemasok, pengunjung tamu, dan tempat kerja, memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik di tempat kerja. Untuk mewujudkan komitmen PG Madukismo dalam kebijakan K3, maka yang akan dilakukan adalah membangun dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelanjutan, serta sumber daya yang relevan. Selanjutnya, membangun tempat kerja dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3. Menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan. Sistem keselamatan kerja. PG Madukismo dalam melaksanakan dan mewujudkan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja melakukan beberapa langkah semua yang di wilayah kawasan ini terjamin kesehatan keamanannya. Yang pertama, prosedur tanggap darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah suatu kejadian kebakaran, ledakan, atau kebocoran bahan berbahaya dalam skala besar yang dapat menimbulkan kerusakan krusial di sekitar tempat kejadian dan mengancam jiwa korban. Untuk mendukung prosedur tanggap darurat, PG Madukismo memberikan fasilitas tanggap darurat berupa yang pertama, pos darurat atau emergency post. Adalah suatu tempat bangunan tertentu yang dipilih dan dianggap aman yang tidak akan terpengaruh oleh keadaan darurat, dan di tempat ini penanggung jawab dan pimpinan penanggulangan memberikan komandonya. Tempat berkumpul sementara atau assembly point adalah tempat berkumpul sementara karyawan yang tidak terlibat langsung dalam penanggulangan keadaan darurat pabrik, dan tempat berkumpul tersebut dipandang aman dari bencana dan diberi bendera dengan tanda AP. Bisa dilanjut, Pak. Selanjutnya ada sarana pemadaman kebakaran. PG Madukismo memiliki beberapa alat pemadam kebakaran, yaitu yang pertama, APAR. APAR atau alat pemadam api ringan adalah sebuah alat untuk memadamkan api dengan skala kecil. Pada umumnya, terbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang tinggi. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, APAR merupakan peralatan yang wajib harus dilengkapi oleh setiap perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan kerja dan aset perusahaannya. PG Madukismo sendiri memiliki 40 buah persediaan APAR yang disebarkan di semua titik wilayah PG Madukismo. Kendaraan pemadam kebakaran. Seperti halnya dengan APAR, PG Madukismo juga memiliki 1 buah unit kendaraan pemadam kebakaran yang berfungsi untuk mengatasi kebakaran dengan skala besar dan mengatasi kebakaran dengan tempat berlantai yang tinggi. Alat pelindung diri atau APD. Di sini terdapat tabel nama alat pelindung diri dan jumlah. Yang pertama, helm safety. Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan dan risiko tertimpa benda-benda keras seperti besi. Helm ini juga berfungsi sebagai pelindung kepala dari risiko tercipratnya bahan kimia berbahaya ke kepala. PG Madukismo sendiri untuk saat ini memiliki jumlah helm berjumlah 587 buah yang akan bertambah sesuai kebutuhan.
Yang kedua yaitu sarung tangan. PG Madugismo memiliki dua jenis sarung tangan, yaitu dengan ukuran panjang dan pendek, serta memiliki dua jenis bahan sarung tangan, yaitu dengan berbahan kulit dan kain. Tentu saja, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari kotoran dan bahan kimia berbahaya, dan serta memiliki tahan panas yang cukup. PG Madugismo saat ini memiliki total 3.207 buah sarung tangan. Selanjutnya, masker. Penggunaan masker di dalam stasiun produksi sangatlah penting dan wajib dilaksanakan oleh semua. Pasalnya, masker sangat berguna untuk melindungi pernapasan dari debu dan zat kimia berbahaya. PG Madugismo memiliki dua jenis masker, yaitu masker kain dan masker gas. Dengan jumlah masker kain yaitu 14.316 buah dan masker gas 44 buah. Selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety di dalam wilayah pabrik, terutama di bagian stasiun produksi, penggunaan sepatu safety wajib diberlakukan kepada siapapun yang ada di dalam wilayah tersebut, khususnya operator produksi. Karena sepatu safety dapat melindungi dan mencegah kaki dari bahaya kecelakaan kerja seperti terkena benda tajam dan lainnya. PG Madugismo sendiri terdapat beberapa jenis sepatu safety. Di antara lainnya yaitu sepatu boot panjang dan pendek berjumlah 1.566 buah, sepatu kain berjumlah 307 buah, sepatu karet berjumlah 74 buah, sepatu kulit crisbo berjumlah 29 buah, dan masing-masing jenis sepatu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu kacamata. Penggunaan kacamata di dalam wilayah stasiun produksi sangat dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja, terutama untuk tenaga kerja bagian pengelasan dan bagian gerenda. PG Madugismo memiliki beberapa jenis kacamata, di antaranya kacamata las karbit berjumlah 17 buah, kacamata gerenda berjumlah 241 buah, dan kacamata hitam putih berjumlah 538 buah. Dengan semua total kacamata yang ada yaitu 796 buah. Selanjutnya, Pak. Slide-nya bisa dilanjut, Pak. Bab 4, analisis dan pembahasan. Potensi bahaya kecelakaan operator. Di sini terdapat tabel beberapa hasil potensi bahaya dan upaya pencegahannya. Yang pertama, potensi bahaya terjatuh dari ketinggian rangkaian besi stasiun. Untuk itu, upaya pencegahannya yaitu melakukan pengecekan kesehatan terhadap operator agar segera mengetahui indikasi operator yang sedang tidak fit, yang dapat mempengaruhi kefokusan dalam tugasnya, dan meminimalisir peluang terjadinya operator yang jatuh dari ketinggian rangkaian besi stasiun. Selanjutnya, terpeleset atau tergelincir di sebuah anak tangga yang licin pada saat menaiki rangkaian stasiun. Upaya pencegahannya yaitu membersihkan rangkaian besi dan anak tangga dari licinnya serbuk tebu yang basah dan campuran oli mesin yang berceceran, yang mengakibatkan licinnya anak tangga besi rangkaian stasiun. Selanjutnya ada terjatuh dalam mesin penggilingan. Memberikan penerangan yang cukup pada area stasiun dan memberikan penutup jaring kawat kepada jurang mesin penggiling agar bisa menghalangi sewaktu-waktu terjadinya operator yang jatuh menuju area mesin penggilingan. Selanjutnya ada mata terkena serbuk-serbuk tebu yang sedang dilakukan proses penggilingan. Upaya pencegahannya yaitu menggunakan alat pelindung diri APD seperti sepatu safety, sarung tangan, kacamata, dan helm safety agar melindungi badan dari terjadinya potensi tersebut. Yang terakhir ada tangan dan kaki berpotensi tertusuk besi-besi yang meruncing dan tajam. Menggunakan sepatu dan sarung tangan safety. Potensi bahaya kebakaran. Di PG Madugismo rawan terjadinya kebakaran karena banyak terlibatnya bahan-bahan yang mudah terbakar dalam proses produksi. Seperti tebu yang sudah kering, kelistrikan, dan bahan-bahan kimia. Seperti minyak dan pelumas pada mesin penggiling. Dalam skala besar, kebakaran ini tentunya dapat menimbulkan bahaya serta kerugian yang sangat banyak. Maka dari itu, PG Madugismo selalu berupaya dalam menjaga dan menerapkan sistem keadaan darurat saat terjadinya kebakaran, yaitu upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kebakaran
Yang pertama, mengadakan pelatihan tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Yang kedua, menyediakan alat-alat untuk mendeteksi bahaya kebakaran secara dini. Selanjutnya, melakukan inspeksi keselamatan kerja secara rutin, berkala, dan khusus. Membuat prosedur keselamatan kerja dan prosedur gawat darurat. Membuat sedikit banyak pintu jalan darurat. Menyediakan alat pemadam seperti APAR dan kendaraan pemadam kebakaran. Menyiapkan pos-pos kesehatan darurat yang tersedia oksigen dan peralatan yang membantu lainnya. Potensi bahaya penyakit kulit. Tebu yang digiling di mesin penggiling memiliki beberapa kandungan di dalamnya. Selain sari tebu yang akan diolah selanjutnya, sisa serbuk bekas gilingan yang menempel pada mesin penggiling memiliki potensi terkandungnya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kulit jika terus menempel pada bagian tubuh manusia dalam jangka panjang. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan ialah melakukan pembersihan secara berkala sisa-sisa serbuk gilingan yang membusuk yang menempel pada mesin penggilingan, dan juga melakukan kebiasaan mencuci tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya setelah melakukan kegiatan penggilingan. Faktor bahaya. Faktor fisik. Faktor bahaya fisik ini sama dengan faktor bahaya mekanik, yaitu segala bentuk bahaya yang disebabkan dari sifat fisika suatu benda, alat, atau tempat kerja. Ada beberapa faktor bahaya fisik yang terjadi pada area stasiun penggilingan, di antaranya yaitu kebisingan. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki keberadaannya yang dapat menimbulkan penggangguan pendengaran. Gangguan tersebut tergantung pada jenis dan intensitas kebisingan. Kebisingan pada intensitas tinggi dapat menurunkan konsentrasi kerja dan apabila terpapar dalam waktu lama, dapat menyebabkan ketulian baik sementara maupun permanen. Berdasarkan data yang diperoleh, kebisingan di PG Madukisme digolong dalam keadaan kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang stabil dan konstan, tidak terputus-putus. Berdasarkan SK Menteri nomor 51 /Men 1999 tentang NAB faktor fisik di tempat kerja, pada pasal 3 disebutkan bahwa NAB kebisingan di tempat kerja sebesar 85 dBA dengan ketentuan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Di dalam area stasiun penggilingan terdapat beberapa mesin penggiling yang dijalankan secara bersamaan. Tentunya dengan pola berkelanjutan dan melebihi 85 dBA yang dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang kedua, penerangan. Di dalam area stasiun penggilingan terlihat masih sangat sekali kurang dalam hal penerangan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya potensi kecelakaan kerja akibat kurangnya penerangan. Untuk mendapatkan penerangan yang cukup, setidaknya area stasiun penggilingan mempunyai kapasitas penerangan sebesar 300 lux menurut peraturan yang berlaku. Hal ini diwajibkan karena memiliki peran penting dalam menerangi dan memberikan cahaya di area stasiun penggilingan dan dapat memudahkan operator untuk melihat situasi dan kondisi sekitar agar dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan sangat hati-hati. Rangkaian stasiun penggilingan. Rangkaian besi di area stasiun penggilingan berguna untuk mobilitas seorang operator dalam melakukan kegiatan proses produksi. Rangkaian ini dirancang dan disusun lebar dan menjulang tinggi ke atas, dan bertujuan untuk memadai ukuran mesin penggilingan yang besar. Walaupun terlihat kokoh dan terbuat dari besi, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pelapukan atau bahkan terdapat besi yang patah. Tentunya, besi yang dirangkai untuk stasiun ini harus dicek secara berkala dan melakukan pergantian komponen besi lama menuju besi yang baru agar kekuatan besi tetap terjaga. Lanjut Pak, slide-nya. Ya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, kendala. Lanjut. Untuk yang kendalanya belum Pak? Ya, itu Pak, kendala Pak. Kendala pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, kurangnya kesadaran pada masing-masing operator untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
Acuhnya terhadap himbauan atau larangan yang telah diberikan kepada semua pihak yang terkait. Kurangnya pantauan atau seseorang yang memantau kedisiplinan operator dalam menerapkan program K3. Selanjutnya yaitu daya minat operator untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD masih kurang. Tidak adanya sanksi yang tidak patuh terhadap kebijakan program keselamatan kerja. Kurangnya rasa saling menyadarkan satu sama lain sesama operator untuk mematuhi kebijakan keselamatan kerja. P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di samping merupakan struktur organisasi dari P2K3 PG Madukismo. Terus dipimpin oleh ketua yang membawahi wakil ketua sekretaris. Adapun tujuan pembuatan P2K3 Madukismo yaitu yang pertama mendorong kerjasama manajemen dan pekerjaan terhadap masalah dan penyelesaian masalah K3. Menyediakan forum dialog yang konstruktif dan reguler antara manajemen dan pekerja, memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program kendalian bahaya di tempat kerja, mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3, menyampaikan rekomendasi K3 kepada manajemen. Sosialisasi K3. Sosialisasi K3 dilakukan kepada seluruh karyawan PG Madukismo. Sosialisasi K3 ini biasanya dilakukan sebelum waktu penggilingan. Ini dilakukan dengan harapan pada saat waktu penggilingan tidak ada kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Selain itu, ini dilakukan agar pekerjaan mengingat kembali apa saja yang harus dilakukan dalam memenuhi sikap K3. Dikarenakan rentan waktu yang lama tidak bekerja karena bukan dalam waktu giling. Selain itu, sosialisasi K3 juga dilakukan dalam bentuk pemberian banner, iklan, maupun poster mengenai K3 di tempat strategis atau butuh peringatan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 Ayat B bahwa pengurus diwajibkan dan memasang gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca. Sasaran dan program kerja P2K3. Yang pertama yaitu sasarannya kecelakaan nihil. Programnya yaitu pemantauan rutin dan pengendalian kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman di tempat kerja. Jadwalnya yaitu rutin 3 bulan sekali. PIC atau penanggung jawabnya yaitu ahli K3 umum. Masih dengan sasaran yang sama, program selanjutnya yaitu pemantauan rutin dan pengendalian bahaya pada alat atau mesin atau instalasi dan bahan berbahaya. Jadwalnya yaitu rutin 3 bulan sekali dengan penanggung jawab yang sama yaitu K3 umum. Selanjutnya programnya yaitu pengendalian pekerjaan bahaya atau resiko tinggi dengan izin kerja khusus. Jadwalnya yaitu rutin setiap masa reparasi dengan penanggung jawab yaitu ahli K3 umum. Sasaran yang kedua yaitu tidak ada penyakit akibat kerja. Programnya menyediakan sarana dan prasarana K3 termasuk alat pelindung diri. Jadwalnya itu rutin setiap awal giling, penanggung jawabnya yaitu ahli K3 umum dan bagian instalasi. Menyediakan sanitasi dan lingkungan kerja yang sehat dan tempat kerja, rutin sesuai kebutuhan, bagian instalasi. Program selanjutnya yaitu menyediakan tempat kerja yang nyaman bagi tenaga kerja, rutin sesuai kebutuhan dan penanggung jawabnya itu bagian instalasi. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, jadwalnya rutin setiap kebutuhan, penanggung jawabnya yaitu bagian sumber daya manusia dan umum. Sasaran yang ketiga yaitu pembinaan pengetahuan dan kesadaran K3 kepada seluruh tenaga kerja. Programnya yaitu memberi pelatihan K3 sesuai dengan risiko pekerjaan tenaga kerja. Jadwalnya rutin setiap sebelum giling. Penanggung jawabnya yaitu ahli K3 umum dan bagian sumber daya manusia. Sasaran yang keempat yaitu memenuhi semua buku mutu dan ambang kuantitas aspek lingkungan. Programnya yaitu pengukuran dan pemantauan aspek-aspek dampak lingkungan operasional perusahaan secara rutin dan berkala. Jadwalnya yaitu rutin 6 bulan sekali dan penanggung jawabnya yaitu bagian fabrikasi. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan kerja praktek yang telah dilakukan PG Madukismo telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat didapatkan khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, penerapan program keselamatan kerja sudah dilakukan di area PG Madukismo dengan secara baik dan terstruktur. Selanjutnya yaitu indikasi bahaya khususnya pada stasiun penggilingan dapat diatasi dengan upaya pencegahan yang sistematis.
Bantuan penunjang untuk menerapkan program keselamatan kerja sudah disediakan seperti alat pelindung diri pada area stasiun produksi, khususnya pada stasiun penggilingan. Yang keempat, sosialisasi penerapan K3 sudah dilakukan dengan baik dan benar. Seluruh petugas yang mempunyai tanggung jawab di bidang K3 sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Lanjut, Pak. Untuk bagian saran, adapun saran-saran pada tempat dilakukannya kegiatan pekerja praktek ini yaitu PGI Mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya untuk kegiatan kerja praktek selanjutnya perlu ditambahnya narasumber agar dapat mendapatkan data dan informasi yang luas. Yang kedua, meningkatnya intensitas koordinasi dan keaktifan antara mahasiswa kerja praktik dan para staf, panitia diklat dan pembimbing. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sesi terakhir ini kita sudah dengarkan 4 penyaji ya. Mas Farhan Wilyadi dengan tadi penerapan 5S ya. Kemudian ada Mas Hadriansa bagaimana mengolah limbah tebu di perusahaan Madukismo. Kemudian yang berikutnya tadi yang ketiga adalah pengendalian persediaan bahan baku di Madukismo oleh Mbak Riza. Kemudian yang terakhir tadi Mas Dimas. Ini analisis bahaya dan upaya pencegahan kecelakaan kerja di Madukismo. Baik, mungkin untuk peserta yang hadir di sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau diperjelas oleh keempat penyaji tadi? Ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin catatan-catatan dari saya ya. Untuk Mas Hadriansyah ya, tadi pengolahan limbah. Itu tadi ada di bagian pembahasan membandingkan pengolahan limbah Madukismo dengan studi pustakanya ya. Iya, Pak. Artinya itu masih perlu harus digali lagi, kira-kira setelah dibandingkan itu bedanya gimana gitu ya. Ada mungkin di kolomnya bisa ditambahi gitu ya. Oh iya, Pak. Oke, mungkin gitu saja. Kemudian Ya, untuk Mbak Riza, ya untuk Mbak Riza mungkin untuk peramalannya itu tadi kalau bisa dilampirkan menggunakan software. Ya tadi saya perhatikan perhitungan ramalannya itu menggunakan secara manual ya. Jadi mungkin bisa ditambahi lagi, mungkin menggunakan software ya. Orang teknik industri itu kan jago di softwarenya dan valid. Oke, Mbak Riza. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi Mas Dimas tentang kecelakaan kerja. Kalau bisa itu di jumlah kecelakaan kerja di tahun 2021 apa 22 jadi ya. Terakhir datanya di 2021, Pak. Ya, 2021 itu ada sejumlah kalau nggak salah 70 kecelakaan kerja, banyak banget gitu ya. Nah, kalau bisa tuh didetailkan lagi, dibuat jenis-jenis kecelakaan kerja yang mana frekuensi tertinggi, jadi kita bisa tahu apakah masalah kebakaran ya atau apa tadi kebisingan atau kulit tadi ya. Ya, jadi tidak terlihat di laporan itu. Kemudian untuk semuanya berikan foto-foto pendukung ya, misalnya alat-alat tadi kecelakaan kerja K3 ya. Oh baik, Pak. Kemudian di situ ada penanggung jawab tadi, itu menarik sekali, ahli K3 umum. Ya, jadi kalau Anda ingin memiliki kompetensi ahli K3 umum, sekarang itu bisa ikut pelatihan sertifikasi ya di K3 BNSP ya. Kamu bisa ambil itu dan bisa menjadi modal kamu nanti siapa tahu ada dibutuhkan dalam sebuah perusahaan itu ahli K3 umum. Jadi sangat bermanfaat sekali. Baik, mungkin begitu saja. Mungkin Pak Hartono selagi di sini ada yang mau disampaikan Pak Hartono? Oke, saya lanjutkan saja. Mas Maiko dan yang presentasi hari ini ada 10, rencana Mas Maiko karena pembimbingnya sudah tidak ada, nanti bisa dijadwalkan lebih kemudian ya. Jadi dipersiapkan yang matang, yang benar ya.
Baik, terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, baik penyaji, ada 10 penyaji, kemudian ada peserta yang menyimak ya. Menurut saya apa yang sudah disajikan hari ini sangat luar biasa ya. Saya sebagai Kaprodi sangat bangga apa yang sudah Anda sajikan. Kita diperkaya dengan ilmu-ilmu TI, di sini mulai dari adanya analisis produktivitas, kemudian ada OEE ya, kemudian ada lagi perbaikan kualitas menggunakan perencanaan eksperimen ya, kemudian ada pemeliharaan ya, pemeliharaan perkakas, kemudian ada lagi EOKI, kemudian ada lagi 5S, penerapan 5S ya, kemudian K3, kemudian pengolahan limbah dan pengendalian persediaan. Anda semua luar biasa ya. Insya Allah ke depannya kita akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik ya. Dan terima kasih kepada para pembimbing yang telah membimbing mahasiswa ini semuanya. Kemudian secara keseluruhan presentasi ini sangat luar biasa. Tapi ada PR-nya. Harapan saya laporannya itu pun juga haruslah luar biasa. Jadi jangan sampai presentasinya sudah bagus, tapi laporannya tidak bagus. Sayang sekali ya. Jadi diperhatikan bagaimana sebuah laporan yang bagus, ya kamu cukup mengikuti panduan ya, panduan yang sudah kita miliki bersama, panduan laporan kerja praktek. Jadi dipahami, dipelajari yang betul itu ya. Kemudian dibaca, diulangi, jangan sampai ada salah ketik, salah huruf, dan makna yang tidak bisa ditangkap. Terutama hindari menggunakan kata ganti orang ya, kita, ya ini itu ya. Jadi tulisan ilmiah itu haruslah tulisannya jelas ya, tidak ada ambigu ya, pemahaman yang sulit dimengerti oleh pembaca. Karena tulisan-tulisan itu yang akan mengajarkan kepada mahasiswa pembaca ya apa yang disampaikan oleh penulisnya. Jadi bisa dipahami. Baik, mungkin yang terakhir laporan harus dikumpulkan tanggal 31 Juli terakhir ya, hari Selasa dalam bentuk hardcover. Kemudian jangan lupa di halaman terakhir kamu lampirkan ya screenshot ya pertemuan kita hari ini sebagai dokumen pelaksanaan bahwa kerja praktek Anda itu sudah diseminarkan ya. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Anda semua, baik itu penyaji atau peserta, ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Bapak mau kelihatan nih, kelihatan makanannya. Waduh, makanannya kelihatan. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Dengaran. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Jangan lupa dibuat laporannya biar hasilnya bagus dan Prodi memiliki dokumen atau menambah pustaka di ruang baca kita. Tetap semangat, mungkin begitu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masrul. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Pakai snack orang. Pakai snack.